apa kabar? Tentu pada sehat bukan? Sesaat lagi kita akan mendengarkan program belajar di RRI Stasiun Penyiaran Waikanan. Tentunya bersama guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Ayo semangat belajarnya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa pada pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Selama 60 menit ke depan kami hadir dalam program belajar di RRI. Dan di pagi hari ini telah hadir di studio kami dengan Bapak Imam Sopingi dan juga Ibu Mujiatun yang akan mengisi program belajar di RRI. Kita berikan waktu dan tempat untuk Bapak Imam Sopingi yang nanti akan memulai program belajar pada sesi pertama. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, selamat berjumpa dalam program pembelajaran di Radio RRI SP Waikanan. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Marilah kita mulai kegiatan pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 bab 10 dengan materi menghiasi pribadi dengan gemar beramal soleh dan berprasangka baik kepada sesama. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada materi ini yang pertama adalah memahami amal soleh dan prasangka baik. Dua, memahami dalil nakli amal soleh dan berprasangka baik. Yang ketiga, memahami cara menerapkan amal soleh dan berprasangka baik dalam kehidupan. Adapun amal soleh atau karakter yang kita harapkan, yang pertama adalah kita menghiasi diri dengan senantiasa berprasangka baik dalam kehidupan. Yang kedua, kita suka beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Siswa-siswi yang soleh-solehah, mari kita renungkan dan perhatikan perilaku manusia di sekitar kita. Banyak perilaku manusia yang ada di sekitar kita. Ada yang gemar beribadah, membaca Al-Quran, ada yang suka membantu orang lain yang membutuhkan, ada yang suka melakukan kebersihan lingkungan, mengurangi pencemaran, menanam pohon, penghijauan, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari perbuatan yang baik atau biasa disebut dengan amal soleh. Tapi di sisi lain, ada juga perilaku yang membuat kekacauan, pertikaian, prasangka buruk yang menimbulkan ketidakharmonisan. Nah, ini agama Islam memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara agar kita senantiasa berprasangka baik. Baiklah, mari kita mulai materi ini dengan materi yang pertama, yaitu
memahami amal soleh. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kata amal soleh berasal dari kata amila yang berarti perbuatan dan soleh yang berarti baik. Jadi kata amal soleh berarti segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanan tidak ada artinya. Dan sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Mari kita perhatikan surat Al-Asr ayat 1-3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, beramal soleh atau amal kebajikan. 3, saling menasihati untuk kebenaran. Dan 4, saling menasihati untuk kesabaran. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu yang beramal, tetapi sangat sedikit sekali? Tapi janganlah kalian meremehkannya atau menghina karena sedikit amalnya. Sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi juga terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus, meskipun sedikit. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan terus-menerus. Perhatikan firman Allah surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 9. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat
balasannya. Ayat ini mengandung pesan bahwa setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal yang baik maupun buruk pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis sabda dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan amal soleh ini, yaitu an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala an qala in Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau ang talqa akhaka bi wajhi toliki. Artinya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Siswa-siswi yang soleh-solehah, ketahuilah bahwa amal soleh itu bisa dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh itu dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Wahai generasi yang soleh dan solehah, ketahuilah bahwa amal soleh itu ada 3 macam. Yaitu, yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu mengerjakan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya, memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, menghargai perbedaan, toleransi, dan lain sebagainya. Setelah yang ketiga adalah amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan mendaur ulang sampah, serta melakukan penghijauan. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, di samping 3 amal soleh tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut dengan amal jariah. Amal jariah itu adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup itu masih dapat mendapatkan manfaat
dari hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yad'ulah, au waladin sholihin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya adalah manfaat dari amal soleh. Seseorang yang beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 9. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Hal ini terdapat dalam surat Al-Maryam ayat 76. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang keempat, akan dihapuskan dosa-dosanya. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 7. Dan yang kelima, kita dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, itulah materi pada hari ini. Jadi untuk menambah pemahaman, ini ada tugas. Silahkan kalian mencari Al-Quran dan terjemahannya yang berkaitan dengan amal soleh. Yang pertama adalah surat Al-Asr ayat 1-3. Yang kedua, surat Al-Ma'idah ayat 9. Yang ketiga, surat Al-Maryam ayat 76. Yang keempat, surat An-Nahl ayat 97. Dan yang kelima, surat Al-Ankabut ayat 7. Demikian, mudah-mudahan pertemuan pembahasan pembelajaran di radio pada hari ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kita pada materi amal soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti pendengar bersama Bapak Imam Sopingi yang telah membahas terkait materi amal soleh dan prasangka baik.